Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang pernah menderita asam urat tentu tahu ya bagaimana rasanya kalau asam urat itu kambuh. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah merasakan asam urat, sakit asam urat, ya jangan sampai ikutan kena. Penyakit asam urat ini merupakan jenis radang sendi yang diakibatkan karena kadar asam urat itu terlalu tinggi. Jadi penting untuk menjaga kadar asam urat itu tetap normal ya, misalkan untuk laki-laki itu di bawah 7, kemudian untuk perempuan itu di bawah 6. Ketika kadar asam urat tidak normal ataupun tinggi, ya ini nanti asam urat tadi bisa menumpuk, mengkristal di sendi, ya itulah yang mengakibatkan radang sendi akibat kadar asam urat tinggi. Jadi kita akan membahas cara mudah mencegah asam urat. Ada orang yang memang ketika kadar asam uratnya tinggi, yaitu belum menunjukkan gejala. Ya, jangan sampai terlena ya ketika kadar asam urat tinggi belum menunjukkan gejala, karena teman-teman harus segera merubah pola hidupnya, harus menurunkan kadar asam urat, ya nanti bisa terkena gejala asam urat itu di kemudian hari, ya jangan sampai. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah penyakit asam urat dan kekambuhan gejala asam urat. Di antaranya perbanyak minum air putih. Ketika teman-teman malas minum ataupun teman-teman kekurangan cairan, dehidrasi, ya ini bisa meningkatkan risiko teman-teman terkena asam urat, ya terserang gejala asam urat. Nah, dengan teman-teman mencukupi kebutuhan air ataupun cairan setiap harinya, ya dengan begitu, ya air ini akan membuang zat-zat yang racun bagi tubuh dan juga kelebihan asam urat. Jadi karena itu teman-teman disarankan untuk mencukupi kebutuhan cairan 8 gelas per harinya. Ya hindari minuman bersoda, hindari minuman alkohol, hindari minuman kemasan. Yang kedua, hindari obesitas. Ketika teman-teman obesitas ataupun berat badan berlebih, ya ini bisa menjadi pemicu ya timbulnya asam urat. Kenapa? Karena ketika obesitas, berat badan berlebih, yaitu bobot teman-teman akan menekan sendi, yaitu tidak bagus untuk kesehatan sendi. Ya sendi bisa meradang, ya jadi gampang kambuh. Nah, dengan teman-teman menurunkan berat badan ataupun menjaga berat badannya ideal, ya ini akan mengurangi penekanan pada sendi. Bobot ataupun beban yang diterima sendi akan menurun. Nah, ini bagus untuk kesehatan sendi teman-teman. Yang ketiga, batasi makanan tinggi purin. Ketika teman-teman ya rutin mengkonsumsi makanan ataupun asupan yang tinggi purin, ya ini bisa meningkatkan risiko teman-teman terkena penyakit asam urat. Yang sudah terkena asam urat tentu ini jadi makanan pemicu ya untuk kekambuhan asam uratnya. Jadi teman-teman perlu menjauhi ataupun menghindari makanan yang tinggi purin. Beberapa jenis makanan yang tinggi purin yang gampang ditemui seperti jeroan, ya makanan laut ataupun seafood, kemudian daging merah, ya minuman kemasan manis, minuman beralkohol ataupun makanan tinggi purin lainnya. Karena ketika teman-teman mengkonsumsi makanan yang tinggi purin, ya ini akan meningkatkan kadar asam urat teman-teman, ya jadi lebih berisiko kambuh dan juga terkena penyakit asam urat. Jadi teman-teman ya bisa mengkonsumsi makanan yang rendah purin, ya jadi misalkan sayur-sayuran, buah-buahan yang rendah purin, mengkonsumsi nasi merah, ya kemudian teman-teman juga mengkonsumsi roti gandum misalkan, ya ataupun gandum, ya pokoknya makanan yang rendah purin lainnya boleh. Yang keempat, rutin olahraga. Teman-teman disarankan rutin olahraga untuk menjaga kesehatan sendinya, kesehatan ototnya. Dengan sendi yang sehat, otot yang sehat, yaitu meningkatkan peluang teman-teman terhindar dari penyakit asam urat. Kemudian teman-teman juga dengan olahraga rutin teratur ini akan menjaga berat badan teman-teman jadi lebih ideal. Teman-teman ya olahraga yang disarankan 30 menit. Kemudian teman-teman bisa olahraga 5 kali seminggu. Nah, teman-teman pilih olahraga yang ringan sedang, misalkan bersepeda, ya jogging ataupun jalan santai, berenang. Hindari olahraga-olahraga yang berat kalau teman-teman tidak terbiasa. Yang kelima, hindari cedera. Trauma ataupun cedera pada sendi, ya ini bisa menjadi pemicu serangan asam urat, apalagi kalau teman-teman memang sudah ada penyakit asam urat tinggi.
Oleh karena itulah teman-teman disarankan untuk mencegah terjadinya cedera. Misalkan ya teman-teman pakai sepatu yang pas, yang cocok, ya jangan pakai sepatu yang sempit ataupun yang terlalu longgar. Nah kemudian misalkan bersepeda teman-teman pakailah pelindung lutut, pelindung siku ya. Jadi untuk menghindari cedera. Keenam, atasi gejala asam urat. Ada langkah-langkah sederhana yang perlu teman-teman tahu ya untuk mengatasi gejala asam urat. Ya jadi biar nggak timbul komplikasi, biar bisa mengatasi gejala berikutnya, ya biar tidak parah. Pertama, teman-teman bisa kompres menggunakan air dingin ataupun es, tapi dibalut ya dengan kain, misalkan botol dingin ataupun kompres pack es itu ya. Nah itu teman-teman kompres di bagian yang cedera ataupun bagian yang radang, jadi untuk mengurangi peradangan pada area tersebut. Kemudian teman-teman harus mengistirahatkan sendi pada bagian yang cedera ya, supaya peradangan, pembekakan cepat mereda. Ketujuh, tidak sembarangan mengkonsumsi obat. Teman-teman ketika nyeri sendi ya jangan beranggapan langsung minum obat penurun asam urat. Ya karena obat penurun asam urat tentu ada efek sampingnya, digunakan ya memang karena indikasi yang sesuai. Nah jadi jangan sampai teman-teman mendahului dokter ya untuk mengkonsumsi obat penurun asam urat. Nah tetapi teman-teman boleh mengkonsumsi obat pereda nyeri yang bebas dibeli di apotek tanpa resep dokter. Tetapi harus juga sesuai dengan pedoman ataupun petunjuk penggunaan, dosis yang sesuai, jangan mengkonsumsi dalam jangka panjang dan juga berlebihan ya. Teman-teman bisa minum ibuprofen ataupun paracetamol. Tetapi ketika teman-teman sudah mengkonsumsi obat tersebut, ya keluhan masih saja menetap ataupun bertambah parah, teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter. Pesan saya, jangan lupa untuk mengecek kadar asam urat ya untuk rutin, apalagi yang sudah punya ya supaya tidak timbul ataupun muncul kekambuhan gejala asam urat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.